ertata kita hanya kuasa kesah si badia si pindo kami kelah bertahta ibas pusuh ras pikiran kami, kelah semua yang kami dengarkan bisa kami mengerti dan kami mengambil keputusan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, karena kami disadarkan oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, meneruskan visi dan misi Kristus mewujudkan kerajaan Allah di atas dunia ini. Sehingga ya Bapa, berfirmanlah, karena kami kerina sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Kristus yang kehidupannya hanya berdasarkan sabda Bapa semata, kami alaskan doa kami. Amin. Minggu kedua Oktober yang ini adalah Minggu Diakonia, bisa kami katakan tadi kita sudah mendengar dari Mazmur dan juga dari Ayub. Kali ini kita membaca dari 1 Petrus 1, Perjanjian Baru, dan tulisan yang muda di dalam kanonik Perjanjian Baru. 1 Petrus 1 hanya 2 ayat, ayat ke-22 hingga 23 yang dicuplik dari Petrus 1 dan Petrus 2. Sebenarnya kita baca dulu, dan kami membaca selalu di dalam Alkitab Cakap Indonesia, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Inilah ayat 22, ayat 23. Dan yang mau diangkat dari sini adalah sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Liturgi kita tadi mengangkat tempat di kompleks Sukamakmur kita yang kita tahu GBKP terkenal dengan diakonianya di 3 tempat ini, dan juga di dalam kerjasama dengan gereja-gereja di Eropa, terkhusus Jerman. Selalu saya pikir sampai sekarang hubungan itu terkhusus Alfa Omega masih sangat kuat. Kita harus jabarkan ketiga empat itu. Yang pertama adalah Alfa Omega yang sebenarnya di awal sekali, kalau saya tidak salah, kita harus kembali ke sejarah mula GBKP. Sebenarnya itu didirikan oleh Pendeta Sitepu, dan anak Pendeta Sitepu bernama Ruth Sitepu ada di Yayasan Alfa Omega. Yayasan Alfa Omega adalah yang kita sebut orang-orang yang saya kurang tahu di dalam bahasa
yang sekarang yang dikeluarkan oleh hak asasi manusia di dalam menyebutkan anak-anak yang saya tidak mau mengatakan kurang normal, tapi anak-anak yang mungkin tidak bisa dan tidak diterima oleh sekolah-sekolah yang biasa, ya. Dan di dalam hal itu ada kemungkinan mereka bukan karena mereka kekurangan di dalam standar IQ yang kita bilang IQ, Index Intelligence, ya. Ada kemungkinan juga lebih melampaui. Ada yang kita bilang juga karena bisa hiperaktif atau ada terjadi sesuatu. Persoalan mengapa anak menjadi begitu nanti kita bahas. Dan yang kedua adalah orang-orang tua, yaitu orang-orang yang sebenarnya ini menjadi pergumulan di dalam tradisi Timur, karena kita tahu sangat sedikit sekali kita lihat, karena kita di dalam 10 bedah di bata dituliskan di situ, kasihilah, hormatilah orang tuamu. Jadi yang paling penting di sini berkaitan dengan bacaan kita tadi, Petrus tadi, apa motivasi kita, maka kita menempatkan orang tua kita di tempat penampungan kita bilang, atau tempat asrama orang-orang lansia atau orang tua. Ini semuanya nanti motivasi, baik juga di Alfa Omega maupun di Yapos. Kenapa? Karena biasanya juga dalam tradisi Karo, makanya kita punya rumah waluh jabu, katanya kita semuanya direkat di dalam satu rumah. Walaupun dari yang tua bahkan sampai cucu-cucu kita tinggallah di dalam satu compound, katanya satu kompleks. Apa motivasi? Ini yang pertama, supaya ini juga perlu dikaji oleh gereja-gereja dalam arti program-program diakonia. Mengapa kami katakan begitu? Karena cara hidup di barat berbeda dengan cara hidup di timur. Orang-orang tua kita dan kita juga dibesarkan oleh mereka. Secara umum budaya timur kita adalah meninggikan komunitas, tinggal bersama, sehingga individualistis tidak ada ditegakkan ataupun dimegahkan di dalam tradisi timur. Nanti kami mau mengatakan, karena saya lagi mendalami biografi ataupun juga autobiografi dari Pastor Thomas Merton, yaitu yang dikenal di dalam tradisi spiritual kekristenan, semua Kristen yang sebagai pionir, di mana dia juga di akhir hidupnya melihat perbedaan budaya seperti ini yang besar sekali nampak di dalam teologi dan juga dogmatik beserta program-program kita. Janganlah dengan cepat kita gereja-gereja selalu mengadopsi, mengakomodasi pernyataan-pernyataan dari gereja-gereja barat ataupun yang kita sebut juga sebagai pernyataan declaration yang kita lihat sangat berbau barat,
yang mempengaruhi biasanya gerakan ekumene termasuk Dewan Gereja Sedunia. Kalau kita tidak kuat mewujudkan, mengkontekstualisasikan, dan itu memerlukan pemikir, teolog-teolog harus ada di dalam setiap gereja. Dan juga deklarasi dari United Nations, dari PBB. Tidak bisa disangkal ibu bapak bahwa dalam gerakan internasional Barat masih lebih suaranya dominan daripada Timur. Apa itu Barat, apa itu Timur, not only kita bicara budaya, tapi juga ini berkaitan dengan ekonomi. Ini juga termasuk di dalam pernyataan tentang COVID-19. Dan di situ kita lihat bagaimana Amerika Serikat yang sebenarnya lebih dipelopori oleh Donald Trump selaku presidennya, yang mempunyai hak yang besar di dalam menentukan langkah Amerika Serikat di dalam peran mereka di dunia internasional, termasuk di WHO yang kita katakan. Dan sampai sekarang Trump menyatakan COVID-19 adalah dia blame, dia tuduh, dia tempatkan kesalahan ke pundak negara Cina. Dan kami berpikir bahwa pemerintah kita yang memiliki orang-orang pintar dan lembaga intelijen tahu bahwa tidak semestinya kita untuk mengerti pernyataan hanya penampakan luar semata. Apalagi deklarasi-deklarasi seperti itu banyak sekali sebenarnya dilatar belakangi dengan politik dan ekonomi. Itulah yang membuat Presiden Soekarno kayaknya di antara semua presiden belum ada yang bisa mengimbangi kebijaksanaan dan kepintaran Presiden Soekarno, sehingga dia bisa dengan Nasser dan dengan Mesir, siapa lagi menjadi Nehru, bersama mendirikan Nahdlatul Nur, tidak Barat, tidak Timur, tapi non-blok. Setuju saya. Karena waktu itu tidak Barat, tidak komunis, Timur dalam arti komunis ya. Jadi itulah yang mempelopori non-blok. Kita membuat konferensi Asia Afrika. Kalau tidak ada pemikir, kalau tidak ada teolog, kalau tidak ada pemikir di pemerintahan, tidak ada pengkaji budaya di pemerintahan, so easily katanya kita hanya mengadopsi nilai-nilai atau program-program pernyataan-pernyataan luar tanpa ada filter atau screening di dalam bahasa kita mengkontekstualisasikannya. Individualistis di Barat sehingga orang tua merasa tidak mau menjadi beban anaknya. Anak-anak tamat dari SMA di Amerika diketawai oleh temannya jika mereka masih tinggal di rumah orang tuanya. Tapi kita sampai kawin pun ada tinggal di rumah orang tuanya. Di Amerika Anda tamat SMA, it is a time for you to get out, keluar dari rumah orang tuamu. Kemandirian anak-anak sudah diajarkan sejak kecil di budaya Barat.
Karena aku lebih lama di Amerika, aku bisa bicara tentang Amerika. Saya pikir Eropa tidak terlalu di dalam taman SMA keluar dari rumah orang tua. Tapi baik Eropa baik Amerika, kemandirian kepada anak-anak sudah diajarkan sehingga anak-anak dari bayi tidak tidur sama orang tuanya. Nontonlah film-film itu. Ketika hamil mereka sudah menyiapkan satu kamar tidur. Kalau tidak punya uang saja, anak bayi tidur sama orang tuanya. Sejak bayi mereka sudah diajarkan berpisah dari awal. Tidak ada anak-anak yang bayi terus digendong-gendong orang tuanya. Itu cara kita. Coba lihat di film-film, ada ibu-ibu orang barat menimang-nimang anaknya seperti kita, mengayun-ngayunkan di ayunan. Mana ada? Kita itu terlalu menami-nami sehingga dari kecil anak sudah kita ajarkan harus bergantung pada orang tua. Individualis itu, kemandirian itu di barat dari kecil, sehingga hak asasi sangat kuat di sana karena dari kecil mereka sudah masing-masing diajarkan dia berdiri di atas kakinya, sehingga dia juga mencari hak dan kewajibanku sebagai anak apa. Tidak ada merasa berdosa orang tua di barat jika mereka tidak mampu membayar uang kuliah anaknya. Di sini orang tua yang lebih sibuk tentang kuliah anaknya. Anak-anak di barat sudah mencari beasiswa dan mereka meminjam loan katanya kepada pemerintah yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah kita. Kemandirian itu jadi dari kecil mereka sudah tahu bahwa masa depan mereka adalah di tangan mereka. Sehingga tidak ada yang anak-anak partentengan karena bapaknya gubernur, tidak ada. Itu kita yang mendompleng bapak, itu kita. Mereka tidak bisa mendompleng-dompleng popularitas, uang, warisan, tidak. Orang-orang kaya tidak banyak yang mewariskan uang kepada anaknya. Orang-orang kaya mewariskan uangnya kepada charity, lembaga keamalan, biasanya ke negara miskin seperti negara kita, Afrika. Kita sampai anaknya berantem atau bagaimana walaupun kecil. Kita mengajarkan anak-anak kita untuk bergantung kepada kita, warisan kita, menebeng kita. Makanya nepotisme kuat sekali di kita. Berani Anda di barat nepotisme, guru-guru nepotisme langsung dipecat. Di sini korupsi semuanya dan sampai sekarang serius saya pusing sekali lihat pekerja-pekerja di Indonesia. Mau marah udah tidak bisa lagi karena kita yang dianggap gila. Kerja 4 jam, duduknya 2 jam, ngobrolnya 1 jam. Itu Indonesia. Kalau di sana tidak bisa, Anda langsung dipecat. Karena apa? Tidak memenuhi standar-standar. Dan jangan tersinggung ketika pemerintah mengeluarkan apa yang kemarin semuanya menjadi demo-demo. Apa itu? Ombus-ombus. Ya bukan. Karena mau tidak mau pemerintah harus membuat standar yang lebih internasional for the sake of, supaya agar untuk kepentingan mengundang investor. Mengapa ini terjadi? Because dua budaya ini yang masih sangat seperti minyak dengan air. Mengerikan itu.
Kalau di barat, orang-orang kalau investornya datang dari barat, nggak usah jauh-jauh, dari Cina saja. Atau Anda tanya kepada TKW, TKI kita yang bekerja di Hong Kong, yang bekerja di Korea Selatan, atau jangan lebih jauh dekat sama kita, bekerja di Malaysia, Kuala Lumpur atau Penang. Mereka sudah masuk ke wilayah ini. Why? Because Cina sih mengatur nagaron. Apa dalam arti Cina sih mengatur nagaron? Siapa yang bisa memungkiri etika kerja Cina, etos kerja Cina adalah backgroundnya Confucius. Sebenarnya etos kerja kita bagi orang yang sudah Kristen, kalau kita GBKP lebih ngeri daripada itu. Karena Calvin sangat menghargai waktu. Tapi kita tidak Calvin, tidak Kristen, karo pelang, kita kan silanglang. Indonesia ini sudah kehilangan jati diri. Demo-demo bukan bagian budaya kita. Pendeta ini serius. Jadi di sini menurut kami kita tidak fair. Ketika pemerintah mau supaya kita mencoba masuk ke ranah, mencoba jalan tengah, memadukan ini supaya ini jalan tengah. Aku tidak pro siapa-siapa. Tapi harus dilakukan, otherwise bahaya nanti. Jadi mencoba mengundang investor, di satu segi juga mencoba supaya kita memiliki etos kerja yang bisa diandalkan. Bisa bayangkan, karena aku orang SDM, kenapa saya pusing sekali ketika di Madramen. Ketika datang pagi-pagi jam 7, orang itu duduk-duduk di ruang depan itu ngobrol. Jam 2 sudah teng, katanya nggak tahu ngapain pun, saya dengar ngobrol-ngobrol lebih banyak. Jam 2 sudah pulang. Negara miskin kerja dari jam 9 sampai jam 2, negara kaya pun kerja dari jam 9 sampai jam 5. Di antara kerja jam 9 sampai jam 2, jam 10 pakai apa itu? Pakai coffee time. Padahal baru datang jam 8. Ketika tamu kita datang dari Amerika, dia bilang banyak kali makan-makan kalian ya. Memang itu budaya timur. Cina itu tukang makan tapi juga tukang kerja. Kita tukang makan tapi kurang kerja, lebih banyak medem dan cekuraki. Pusing dong investornya. Tidak bisa. Kalau sudah dikatakan ini adalah mobil perusahaan, tidak boleh dipakai untuk urusan keluarga. Bayangkan kita, bapak kita yang gubernur, fasilitas gubernur kita pakai semua, termasuk kalau kita mau masuk ke SMA, ke kuliah. Di sini yang kita harus merubah, mau tidak mau. Perubahan itu kalau tidak dilakukan dengan sengaja, apa bisa? Tidak. Perubahan itu yang memang sangat membingungkan dan juga melihat kita sudah kehilangan identitas diri. Kita sudah kehilangan identitas bangsa. Kita sudah kehilangan identitas kesukuan. Tidak ada lagi. Kita ini semuanya dari mulai diri, suku dan bangsa. Ini pelang, itu pelang, kita silanglang. Karena kita hanya mengambil yang menguntungkan kita. Labanci bagai, buatlah negaramu sendiri. Engkau presidennya, engkau rakyatnya, engkau legislatifnya. Jadi bagus, untung kita bilang bahwa untuk membuat perubahan yang besar,
memerlukan negara yang kuat. Itu yang terjadi supaya kita yang katanya semuanya mahasiswa, aku ini mantan pengajar, aku kenal kalian mahasiswa. Supaya kita melihat ke depan, mengkaji bagaimana lompatan yang dilakukan, yang bisa terjadi di Singapura, di Korea Selatan, di Hong Kong. Gara-gara Hong Kong colonized by British. Dan Korea Selatan besar sekali dipengaruhi oleh Amerika. Dan engkau mahasiswa, kalau engkau suka BTS atau Blackpink, tak usahlah rame-rame. Pikir, tanya sama anggota BTS itu sama Blackpink, satu hari berapa lama mereka latihan, bagaimana mereka menahan selera mereka makan pizza supaya badannya lentur, karena etos kerja kembali sehingga mereka bisa tembus di dunia entertainment Amerika. Baru Korea internasional, jangan bilang Amerika Latin karena mereka tetangga. Asia sama Afrika, Korea. Why? Because siapa yang bisa menyangkal lompatan ekonomi Korea? Dan mereka berbahasa Korea, tapi mereka berlatih dengan lidahnya yang made in kimchi, berupaya untuk bisa mengatakan hello, how are you? Dan ketika saya lihat senyum saya, karena saya kenal sama mereka dan saya berkimchi ria dengan orang-orang Korea di sana, bagaimana mereka mau tidak mau, kalau mereka tidak mengimprove dirinya, mereka akan tertinggal. Manja-manja seperti kita tidak laku. Dan ingat, kenapa di sini saya bilang kita harus berpikir dengan sangat open minded, because Anda sudah pakai Apple, Anda sudah pakai Samsung. Itu artinya kita tidak bisa lagi menutup mata atau menghambat gerakan yang harus membuat kita masuk ke ranah etos kerja yang universal. Mau bilang apa? Pemerintah melihat dan gereja harus melihat. Apakah kita di dalam gereja, ini yang kami katakan, sehingga kalau gereja tidak menyiapkan di dalam ajarannya, di dalam teologianya, kemandirian tiap orang, akan bahaya sekali terjadi gap antara perkembangan teknologi dengan perkembangan psikologis. Kita sudah nyiapkan Alfa Omega, kita sudah nyiapkan Yakos, tapi orang-orang tua kita merasakan karena dia sudah tua, dia tidak bisa berbicara karena dia tidak punya uang, tapi hatinya menolak untuk kita tempatkan di sana. Why? Karena di dalam kebudayaan mereka dan mungkin hingga saat ini, kalau orang tua kita masukkan di sana, artinya kita membuang mereka. Saya masih bicara soal faktor sosial budaya. Di dalam sosial budaya saja kita belum bisa menjembatani perkembangan teknologi dan juga di dalam mengadopsi program-program luar. Sebenarnya saya mau tanya kepada kita, sekarang sudah masuk ke ranah yang lebih dalam.
Inilah dari Petrus tadi. Engkai maka mengapa kita memasukkan anak kita ke Alfa Omega? Mengapa kita memasukkan orang tua kita ke Yapos? Jujur dulu kita. Apakah karena kita menganggap mereka beban? That's the root of the matter. Inilah akar yang mau dikatakan Petrus, ya, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Pernahkah ada survei dari orang-orang yang mau mengambil sarjananya di dalam sekolah sosial? Orang-orang yang mau mengambil sarjananya di dalam hak asasi manusia. Pernahkah kita mewawancarai kedalaman perasaan dari orang-orang tua yang ada di penampungan atau yang kita bilang di rumah Yapos, jangan bilang penampungan, di rumah. Saya belum masuk ke yatim piatu, itu lain persoalannya sedikit. Pernahkah kita survei? Ibu saya 90 tahun. Karena dulu dia di Medan, dia tinggal sendiri, dia sudah tidak mampu lagi tahu apakah kompor itu menyala atau tidak menyala. Sehingga aku sebagai anak yang paling dekat rumahnya sendiri tidak pernah bisa melihatnya walaupun 3 kali dalam seminggu. Karena ketika ada waktu kosong lebih suka aku tidur karena badanku membutuhkan tidur. Disepakati untuk tinggal bersama kakak saya yang paling tua. Sehingga ketika membangun rumah, kakak saya membangun rumahnya, kemudian dia buat satu rumah kamar atau pendopo di samping rumahnya yang lantai 1 dan menghadap ke taman, tapi agak menyendiri di samping kanan. Semua di dalam fasilitas kepada orang tua. Pertama tidak pakai tangga. Kedua, di depannya ada taman. Di dalam kamar itu ada kamar mandi. Semua dilengkapi, TV-nya, apanya semuanya. Apa yang terjadi? Ibu saya tidak mau tinggal di situ. Kalau aku ditawari kakakku, syukur alhamdulillah nggak bayar uang kos. Aku suka sendiri supaya jangan rame-rame dari rumah induk. Lama kami. Ternyata apa dikatakannya? Kan kalau cerita ibu bayangkan langsung sudah mulai naik air mata. Karena dia merasa disendirikan. Padahal masih tinggal satu rumah dalam arti satu kompleks. Tapi memang kakak saya tinggal di dalam rumah utama. Itu di belakangnya dibuat seperti dapur dan ada tangga sedikit baru itu. Dengan semua fasilitas mereka. Apalagi kalau disendirikan di Yapos. Coba kita survei seperti ini. Karena setiap orang tua mungkin berbeda. Oh itu mungkin apa? Tapi saya kasih tahu latar belakang ibu saya. Karena budaya sangat besar dengan latar belakang. Ibu saya latar belakangnya berpendidikan. Dengan begitu banyak tahu bahasa. Ternyata hati tetap hati. Kebersamaan ingin dengan apa? Dengan keluarga. Tapi GBKP sudah membuka Yapos. Sehingga survei kembali. Ini. Dan kalau dibilang tadi kepada Petrus,
Kita Kerina yang menempatkan. Saya ingat jemaat kami ketika ditaruh di sana nangis terus dan merasa kesepian. Persis ketika mengapa orang diisolasi malahan 1 hari langsung meninggal katanya karena COVID-19. Bukan karena COVID-19-nya yang saya takut, lebih karena merasa diisolasi sendiri. Seperti sudah masuk ke dalam tahap-tahap kematian dan merasa tidak ada yang menopang. Ini tadi, oh mereka bisa ditopang kan mereka bersama-sama dengan orang-orang tua di situ. Aku kalau selalu bergaul sama orang tua jadi keriput aku, makanya suka aku lihat yang permata-permata ini supaya itu menambah keceriaan dan semangat muda. Ini ketika orang tua kita tidak akan cepat menjadi pikun kalau kita terus membaca, kita terus mengolah dan kita terus berinteraksi dengan semua manusia. Kalau kita hanya berinteraksi dengan orang tua saja, dari 68 usia kita bisa dengan cepat tidak melewati tiap tahun lompat menjadi 75. Ini banyak sekali dampaknya yang harus dievaluasi. Jadi selain teologis, kita juga harus meninjau dari segi sosial budaya, karena sosial budaya mempengaruhi psikologis. Kemudian anak-anak kita, benar Henry Nouwen mengatakan karena dia bekerja seperti di Alpha Omega, seorang pengajar pastor yang juga adalah spiritual, bekerja meninggalkan Harvard University, masuk untuk menjadi pembimbing seperti di Kanada, seperti yang kita bilang Alpha Omega. Dan itu memerlukan kekuatan seorang, panggilan seseorang untuk bisa berinteraksi dengan orang-orang begitu. Adik kita Nandena, adik kita Bapana, adik kita sistersnya dan brothersnya. Mengapa kita sekarang membuat hubungan sosial lebih kuat daripada hubungan darah? Sedih kali kita. Orang yang di sana lebih mengerti dan lebih menjagai anak kita, lebih mengasihi anak kita daripada kita, dan kita tidak tahu, tidak merasakan bahwa walaupun kita bilang mereka memiliki sedikit tidak terlalu sama dengan yang lain, mereka masih memiliki rasa. Mereka bahkan memiliki rasa yang lebih dari kita. Dan mereka bisa merasakan jika mereka disingkirkan ke situ. Mereka bisa merasa kalau dia kita anggap sebagai yang memalukan keluarga. Kita kembali kepada teologi kita tadi. Inilah pertanyaan seseorang kepada Yesus. Mengapa dia buta? Mungkin kita bertanya juga. Aku tidak mau lebih jauh daripada merunut lebih jauh. Bagus kita mencoba melihatnya di dalam bagian kita saja dulu. Dalam arti pas di generasi kita. Mengapa anakku seperti ini? Padahal aku sudah menjaganya ketika hamil dengan begini. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Yesus. Disinilah yang kami mau mengatakan kepada kita, langen ca adik kita. Tidak hanya kalau kita memiliki
anak yang kurang, yang tidak bisa kita masukkan ke sekolah biasa, tapi juga memiliki anak yang susah kita atur, tapi juga memiliki pasangan yang sampai sekarang kita kurang mengerti. Mengapalah ini yang engkau kasih pada aku? Ini bisa satu jawabnya persis seperti yang dijawab oleh Yesus. Apa kata Yesus? Supaya kemuliaan Allah dinyatakan di situ. Apa kemuliaan Allah? Supaya kita belajar mampu mengasihi orang. Alangkah gampang mengasihi anak-anak yang penurut daripada yang tidak penurut. Kalau begitu apa bedanya kita dengan kalau kita mengasihi orang-orang yang hanya mengasihi kita? Alangkah gampangnya, makanya saya senyum dengan guru-guru di Del. Mengapa? Lebih gampang mengajar mereka-mereka karena mereka-mereka sudah melewati tes orang-orang pintar. Yang lebih susah adalah mengajar orang-orang yang IQ-nya rata-rata. Harusnya lebih banyak guru diberikan kepada orang yang rata-rata. Ini yang harusnya pemerintah memberi support daripada anak-anak yang semuanya dengan skala yang lebih tinggi. Ini yang mau kami katakan. Dan kita kadang ketika melihat itu kita mengabaikan pernyataan-pernyataan Yesus yang lain. Karena Petrus ini kan bertuhankan Yesus. Kita kembali kepada Yesus. Ini yang mau Yesus katakan. Supaya kemuliaan Allah terwujud pada dia. Apa itu kemuliaan Allah? Keilahian Allah. Karena apa? Kasih adalah sangat mulia. Kasih tidak mengenal plus atau minus. Apakah Allah tidak tahu? Itu dia. Allah tahu. Dan kita marah-marah. Mengapa ini yang engkau berikan padaku? Lalu kata Yesus, tidak ada yang terjadi yang terberikan, yang diberikan, didesain padamu yang Allah tidak tahu. Jangan aku, kata Musa. Aku nggak tahu bicara. Bagaimana aku bisa mengeluarkan, membawa menjadi pemimpin orang Israel? Apa kata Yahweh? I know. Aku tahu, aku tahu. Karena Allah tahu kita mampu. Sehingga Allah memberikan itu pada kita. Kita memberikan kepada yang lain. Sehingga rancangan Allah tidak terwujudkan. Apakah di dalam menciptakan seperti itu, mendesain anak kita, lepas daripada entah faktor apapun, ada di dalam pikiran Allah menciptakan Alfa Omega? Saya pikir tidak. Kita selalu berpikir bahwa Allah menciptakan semuanya dan Allah menyayangi hanya orang yang IQ-nya tinggi. Salah. Allah mengasihi setiap orang. Harusnya kita bertanya, mengapa begitu banyak kepelbagaian? Itu adalah realita. Mengapa ada yang IQ-nya 140, ada yang 90? Yesus sudah mengajarkan kita talenta 5, talenta 4. Tidak ada yang dikasihi lebih dari yang satu. Allah mau supaya kita bisa bekerja sama, saling menghargai talenta masing-masing. Everybody has to be himself atau herself. Tidak ada yang harus, Nova harus menjadi Minda. Siapa lagi? Iin harus menjadi Indri. Tidak.
Nova menjadi Minda. Nova tetap Nova. Setiap orang harus menerima Nova sebagaimana Nova adanya. Mengapa kita singkirkan mereka? Allah tidak pernah menyingkirkan siapapun, termasuk orang yang menikam dia. Tidak pernah Allah singkirkan. Jadi ketika kita mampu menata ini semuanya, itulah kerajaan Allah sudah terwujud. Kerajaan Allah di mana semuanya memiliki tempat. Termasuk orang yang ngences silalat Allah begitu, ngences, Minda atau Henry, itulah yang dikatakannya kepada Henry Nouwen. Aku sudah makan, aku mau ke toilet Henry. Kita tidak sabar di dalam apa? Melatih kita. Ini yang kami katakan, ingat itu, Nova, Iin, Indri, Aneta. Kalau tidak siap hidup untuk orang lain, jangan kawin. Jangan berumah tangga. Kalau kita sudah siap berbagi, kalau kita mendapat anak seperti ini adalah namanya hasil dari making love. Ya bukan? If you say making love karena cinta, ketika datang hasilnya itu adalah hasil cinta yang adalah berkat. Mengapa kita berinteraksi dengan mereka seperti itu adalah kutuk? Siapa yang tidak benar? Kita. Bukan hanya budaya, saya mau menggali lebih dalam. Aku selalu memperhatikan bagaimana cara ibuku. Wajar ya, karena anak kan harus melihat ibunya. Makanya hati-hati kamu sebagai Moria, aku juga. Karena anakku pasti akan melihat aku. Saya punya adik yang tidak bisa masuk sekolah lagi karena kena tumor otak. Jadi kelas 3 SMP sudah tidak bisa sekolah. Bisa bayangkan memilih kakak seperti saya. Adik saya ini pernah sebelum dia sakit, saya ikutkan karena saya selalu nyanyi trio di TV. Jadi ketika dia harus masuk rumah sakit, saya umumkan melalui TV. Saya karena ditanya, mana yang satu? Oh, dia lagi sakit, lagi dioperasi di Jakarta. Setelah itu karena dia gampang muntah, jadi dijaga. Dia frustrasi sekali. Karena apa? Bisa bayangkan seorang adik yang tidak jauh beda dengan usia saya memiliki kakak seperti saya yang sangat aktif. Apa yang dilakukan ibu saya? Apakah ibu saya terus memegang-megang saya? Tidak. Dia putar otaknya bagaimana supaya adik saya ini tidak merasa berbeda dari teman-temannya. Mencoba menempatkan dirinya ketika usia sebegitu. Ibu saya menopang dia, membuat dia supaya bisa berjalan bersama. Di sekolah, kalau masuk sekolah dia coba karena dia berkeras. Wah, baru suka tendel. Tahu-tahu di kelas muntah. Dokter mengatakan kalau sudah muntah, cium sedikit muntah. Kalau sudah muntah tidak bisa apapun. Akhirnya ibu saya mengatakan, cobalah menerima. Tapi ketika mengatakan cobalah menerima, tidak dengan begitu saja. Dia sudah menawarkan alternatif, and the most important things bagi kita Pernandan Perbapan, anak ini didampingi, bukan disuruh orang yang menyelesaikan masalah ini. Kita kan punya uang lah.
didampinginya hampir 24 jam. Karena dia tahu, bayangkan masih tamat SMP, umur berapa? Dia ajarin, dia coba cari apa anak ini suka. Yang paling cepat kita lakukan, apalagi kalau ibu ini adalah orang berkarir, apalagi kalau dia dokter, apalagi kalau calon bupati, calon ini, kita bilang apa? Oh sakit, panggil perawat, panggil ini, kasih duit. Tak usahlah engkau lahirkan anakmu kalau begitu. Ini yang mau. Kalau tidak, ini yang kena. Sehingga apakah Anda pikir cari jodohku pendeta is so easy? No. No. Ini juga berlaku bagi orang anak-anak kita yang masuk ke rehabilitasi. Anak-anak kita yang sudah melakukan kejahatan sosial. Salah siapa ini? Ijazah kita. Selalu kami pertanyakan peran orang tua di mana? Kita terlalu cepat memikirkan, menyatakan bahwa uang kita mampu membayar, mengkompensasi apapun mananakta. Nah, anak-anak ini semengerikan kecanduannya. Mereka bisa dibalikkan jika ada yang mendampinginya dengan cinta. Cinta. Cinta harus tulus. Ini dikatakan. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Cinta tidak mengeluh. Dengan tulus tidak ada pengorbanan. Masih ingat kan Neta, Indri, kalian Nova? Kamu tahankan ketika jatuh cinta dulu. Bagaimana Nova? Ketawa si Nova. Tahankan apa? Enggak tidur-tidur demi apa? Demi sembiring yang kusayang, kata Nova. Begitu cinta. Itu yang dilakukan Allah. Karena demikian kasih Allah akan dunia ini, maka diberikannya yang paling terbaik yang dimiliki, kita berikan kepada yang kita kasihi. That's love. Cinta bukan meminta, cinta memberi. Dia meninggalkan kemegahannya karena dalam cinta tidak ada gengsi, tidak ada jabatan bupati, tidak ada pakai topeng dalam cinta, menutup-nutupi, tak ada. Dia meninggalkan kemegahan, masuk ke dunia dalam rupa sebagai seorang hamba. Cinta. Sehingga Allah cinta, Yesus cinta, Golgota karena cinta Yesus. Sehingga dia tidak merasa diri mengorbankan. Dia dengan tulus memberikan dirinya pada Bapaknya. Bisakah kita dengan tulus memberikan diri kita kepada anggota keluarga kita? Ini saudara katanya, jangankan saudara, bagaimana pada saat ini bisa mengasihi orang lain? Anggota di rumah kita saja kita main kali-kali. Nanti saya akan apakan lihat ini apa skala-skala. Petrus sudah menskalakan dengan jemaat yang sama-sama Kristen, tapi Yesus tidak. Kita orang karo lebih ngeri apa? Hanya beltekta katanya, atau keluarga kita tidak bisa. Tapi bagaimana kita bisa mengasihi? Kita ambil dulu Petrus sebelum masuk ke cerita Yesus dalam Markus. Sehingga kita harus tahu siapa sesama kita manusia. Siapa yang harus kita kasihi. Petrus di sini ceritanya adalah
mengasihi sesama jemaat mula-mula. Why? Because mereka minoritas. Mereka harus sepengodak sepengoleh, dan cinta mereka harus tulus berdasarkan cinta Yesus di dalam kayu salib kepada Bapa. Tidak akan mungkin kita bisa mengasihi sesama jemaat jika kita sendiri tidak mampu mengasihi anggota keluarga kita. Tidak akan mampu kita mengasihi anggota keluarga kita kalau kita tidak mengasihi diri kita. Jangan samakan mengasihi diri kita egoisme, salah. Mengasihi diri kita adalah jika kita mau menempatkan diri kita kembali kepada fitrahnya, karena kita tahu bahwa kita adalah dari Allah, dirancang oleh Allah, dan kembali ke Allah. Kita harus tinggal dalam rel kita masing-masing. Jadi kalau kita mengasihi diri kita, kita kembali ke rel kita, naik di gerbong kita, berjalan sesuai dengan kecepatan gerbong kita. Be ourselves. Mencintai diri kita artinya be ourselves. Mencintai diriku artinya aku menjadi minda sesuai dengan semua kapasitas yang Allah berikan, dan tugasku adalah mewujudkan rancangan Allah atasku dengan pertolongan Allah, tidak melibatkan yang lain. Masing-masing kita di dalam rel kita masing-masing ini. Kalau kita tahu seperti itu, kita menghargai anak kita juga adalah diciptakan oleh Allah dan juga punya rancangan Allah pada dirinya. Kita menghargai setiap orang, termasuk anak kita yang tidak bisa diterima di sekolah yang biasa. Apakah kita berani menempatkan mereka, menyatakan bahwa Allah tidak punya rancangan atas mereka? Siapa kita? Allah punya rancangan pada setiap orang, and everybody is unique. Dia memiliki peran dan kontribusi di dalam kehidupan rumah tangga kita, sehingga ketika kita membuat ia tinggal di luar, sehingga kontribusi kita belum kurang, dan rancangan Allah di mana ada bagian daripada kontribusi dia tadi tidak tergenapi. Ini kembali ke motivasi dan kembali lagi. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Apa yang kita kejar? Tidak ada yang kita kejar dalam hidup ini. Semuanya is already there. Kita tinggal menapaki langkah-langkah yang sudah ditetapkannya. Allah tahu kecepatan kita, pribadi lepas pribadi, sehingga ada kecepatannya kayak Concorde, ada kecepatannya DC Airbus berapa, ada Airbus segini, ada yang kayak kereta api. Tidak pernah Allah mengatakan yang kayak kereta api Anda harus mengekspand diri Anda untuk menjadi Concorde, tidak pernah. Sehingga tidak selayaknya kita menghujat Allah dengan semua yang ada pada kita dan seisi keluarga kita. Jangan dengan cepat kita katakan, kenapa ini Allah, aku tak mampu. Siapa bela? Tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita yang sudah didesainnya kita tidak mampu, kita mampu. Lain kalau kita mengatakan, aku tidak mau berlelah. Jadi kita, pasangan kita dan anak kita adalah berkat. Evaluasi dulu, masing-masing sesuai dengan kapasitas masing-masing.
Karena everybody is unique. Semua keunikan itu bekerja sama. Tidak boleh ada yang tidak memunculkan dirinya atau tidak dimunculkan. Ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah kita. Ini yang ingin diupayakan sehingga terwujud. Pemerintah harus mewujudkan keadilan sosial. Tapi di dalam perwujudan itu semuanya kita harus Allah turun, manusia naiklah sedikit. Titik tengahnya di mana? Ini jangan kita mau tidak mau naik, kita suruh aja orang untuk turun. Janganlah. Harus ada. Apa tugas kita ketika Allah turun? Merespons. Di dalam respons itu tidak mulut, action. Sehingga jangan cepat kita melakukan persis. Aku sebenarnya orang yang tidak terlalu setuju dengan demo-demo. Serius. Itu yang dilakukan oleh penerima talenta satu. Demo dia dengan yang memberikan talenta. Tak mau aku dikuburkannya. Datanglah tuannya. Mana tadi yang saya kasih? Aku tanam, enak aja. Engkau tidak kerja, engkau suruh aku kerja. Apa kata Allah? Berani engkau demo sama aku? Tak tahu pun engkau apa rancanganku, pikiranku. Yang pikiranmu langsung adalah ketidakadilan. Udah bagai, apalagi kalau kita sudah mahasiswa. Sehingga sistem pendidikan kita dari TK ajar anak-anak ini how to think. Bagaimana berpikir sehingga kritis. Tidak how to repeat, tidak untuk mengulang. Sehingga apa kata pemberi uang atau apa kata ini, tidak bagus itu, tidak bagus. Padahal dia tidak tahu karena tidak ada otaknya atau bagaimana. Masa bisa jadi mahasiswa kalau tidak ada otak? Bagaimana ini? Bacalah, tahu kita. Sehingga kita lihat. Jadi jangan cepat, apalagi menimbulkan banyak sekali dampak. Karena sudah memberikan kekacauan. Apalagi di tengah COVID-19. Ini juga yang kami katakan. Sebenarnya tidak mau kumpul-kumpul. Tapi harus kumpul-kumpul karena ada orang yang datang yang berkumpul juga. Padahal COVID-19. Begitu. Kan enaknya semuanya kita menjaga dulu. Ini semua tindakan kita harus kita lihat di dalam skala yang besar. Kembali lagi tadi kepada Alfa Omega dan juga kepada Yapos tadi. Ini dua yang sudah kami katakan dan kita tahu Ayub mengatakan orang miskin, janda dan anak yatim. Aku anak yatim sejak kecil. Ibuku janda sejak tahun berapa bapakku meninggal? 70-an, sudah lama sekali. Kukatakan kepada kaum Kerena, mengapa saya tidak terlalu banyak kenal saudara saya? Karena setelah bapak kami meninggal tak ada lagi yang datang. Jadi jangan kecil hati janda-janda ini dan anak-anak yatim. Kita tidak akan berkembang jika kita meratapi itu. Sehingga kita harus mengajarkan kepada anak kita seperti Yesus apa? Mengapa engkau cari aku? Aku di rumah Bapakku. Ajarkan kepada anak kita sejak dia di kandungan bahwa kita hanya penyalur. Tapi Allah yang memberikan kehidupan. Jadi dia keluar dari rahim kita, kemudian tumbuh yang menentukan itu adalah Allah. Dari kecil terus kita harus katakan bahwa Allah lah sebagai yang membimbing dia, menuntun dia, yang sudah mendesain semuanya dan juga yang menggenapinya. Ajar anak kita karena jangan bertumpu pada manusia. Jangankan sekarang, ketika aku tahun 70 tak ada yang datang. Tidak ada yang peduli
peduli kepada kamu, tidak ada. Jangan bicara kita. Disinilah harusnya gereja berperan. Tapi di dalam peran diakonia, jangan dalam faktor. Ini yang terjadi saya lihat di Kemenangan Tani. Diakonia sudah di dalam apa? Uang. Padahal yang lebih tinggi, apa dikasih pendeta itu? Karena yang dipikirnya uang. Dipikirkannya kekuatan uang lebih kuat daripada kekuatan doa dan firman Tuhan. Ini. Tapi kalau kita ajarkan anak kita, para ibu lah, karena janda-janda, jangan bertumpu pada ICP, termasuk kepada kita. Kami hanya mendampingi itu. Engkau harus berkembang sebagaimana rancangan Tuhan padamu. Kita harus mewujudkan rancangan Tuhan atasmu anakku. Tugasku mendampingi dan mendoakan. Do your best sesuai dengan talenta. Seorang ibu harus tahu berapa kapasitas talenta anaknya. Kalau kita sudah mendidik anak kita seperti itu, dia tidak akan memiliki memori seperti yang saya miliki. Karena saya tahu begitu banyaknya dulu orang-orang yang datang dan ternyata apa kata Ayub, dan ini juga terwujud pada zaman sekarang. Orang miskin memberi roti pada orang lapar, membebaskan orang-orang terkurung, mencelikkan orang buta, menegakkan orang yang tertunduk. Orang yang tertunduk tandanya orang miskin, orang yang tidak berpangkat, orang tidak punya harta, sehingga mereka malu, tidak layak untuk menegakkan kepalanya. Dan Allah mengasihi yang benar. Jangankan orang yatim, Nande Edo, orang miskin lengkap ibu bapaknya pun banyak yang sudah tidak pernah dikunjungi dan dianggap tidak pernah ada. Dan ini akan dilakukan oleh orang tua yang memulai dirinya dengan membeda-bedakan kasih perbuatan kepada anak-anaknya. Anakku yang berpenghasilan begini, kuberikan dia Coca-Cola dengan BPK kalau dia datang. Anakku yang apalagi yang IQ-nya segini, yang selalu datang, kalau tiap dia datang pasti minta uang padaku. Kita menyiapkan makanan pun segat atenta. Tidak bisa sebagai orang tua seperti ini. Tandanya kita tidak mengenal atau belum mengenal kasih. Kasih yang tulus tidak membeda-bedakan. Semua anak sama. Hasil making love do. Sehingga mereka adalah buah cinta kita. Buah cinta kalian. Walaupun satu hitam kayak saya dengan rambut jergal, dan yang satu lagi dengan rambut kemilauan dan putih seperti si Iin. Sehingga bapak saya selalu mengatakan, cantik kamu anakku. Sering saya datang karena selalu dibilangnya, mereka bilang hitam gitu. Kupikir kok aku hitam sendiri, ada juga minder saya. Tapi saya tahu saya pintar. Cuman kan gak enak juga dibilang hitam. Ketika orang-orang Keling lewat, kami kan tinggal di bawah sana, orang Keling suka datang jual putu mayem. Bapak saya bilang gini, itu saudara-saudaramu datang minda katanya. Sedih juga kan. Akhirnya saya datanglah kepada bapak saya. Saya tahu dia bercanda karena dia bercanda. Tapi saya juga memerlukan peneguhan. Apa yang saya katakan? Papi, aku kan panggil bapakku papi, orang Karo aneh. Papi, aku kan cantik. Cantik, kamu si Mejilena. Wah, itulah harus begitu. Sehingga ketika anak-anak merasa dikasihi, percayalah, dia tidak akan berada di jalan yang salah.
ketika dia melewati pancaroba, ketika dia melewati permata, apalagi ketika dia keluar dari rumah kita untuk kuliah dan kerja, bahkan tidak hanya ke Bandung tapi ke Amerika. Apa yang membuat dia kuat? Dasar daripada kasih kita. Ini yang mau kita angkat. Diakonia tanpa kasih tidak diakonia. Ini adalah kompensasi. Dan diakonia bukan program STS. Apa lagi, TST atau STS? Nggak tahu lah saya. Kita ini bukan ada setiap rumah tangga kalau kita di kampung. Ini bantu ini lah. Sehingga ada diaken. Ini teologis. Diakonia harus bisa mengekspresikan kasih Allah. Lebih tinggi doa daripada uang. Tapi akhirnya bergeser karena semuanya sudah si matre, perangin-angin dan si pribadi perangin-angin. Diakonia jadi bergeser hanya uang. Apa yang dikasih pendeta itu tidak ada. Uang. Anak-anak tidak begitu. Orang tua yang sudah kita masukkan ke Yapos juga tidak. Disinilah kemurnian. Karena orang-orang tua akan berubah seperti anak-anak. Mereka memerlukan perhatian dan kasih sayang. Jadi kalau kita baca Petrus tadi, karena kamu telah menyucikan dirimu, kata suci itu sebenarnya sudah dimulai di 1 Petrus 15. Hendaklah kamu menjadi kudus, karena menyucikan dari kata mensucikan. Holy, holy, holy dari kata kados. Kudus bukan bahasa Indonesia. Bahasa Ibrani kudus adalah kados. Lihat Kaleb dan Dalet, K, D dengan Syah. Kita mengambilnya dengan kudus, bahasa Arab. Kita bilang Badia kali, Badia. Coba lihat, Badia bahasa Karo, no. Badia bahasa Sanskrit. Sehingga kita sebenarnya belum tidak mengenal kekudusan. Karena aku kudus, maka engkau kuduslah. Nande Bapak Turang Rasenina, penulis Petrus menganggap bahwa jemaat mula-mula, karena ini adalah orang Yahudi, adalah Israel baru, apalagi yang sudah gereja itu, jemaat mula-mula kumpulan gereja adalah Israel lama yang dipanggil keluar menjadi Israel baru. Sehingga inilah yang dikatakan ekalio gereja, ekalio eklesia. Ya, kalio dipanggil keluar dari semua orang Yahudi menjadi gereja adalah Israel yang baru. Kalau baru has to be berbeda dengan yang lama. Di dalam yang lamanya itu inilah dikatakannya ketaatan kepada kebenaran. Who is kebenaran? God. How do we know God? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita harus taat kepada kompas itu. Itu dikatakannya di ayat 23 yang terakhir. Kita harus taat kepada firman itu, dan firman itulah yang membuat kita lahir baru. What is lahir baru? Orang yang dipanggil keluar tadi, yaitu yang meninggalkan yang lama. Adibagai, menurut Petrus, semua orang Kristen harusnya adalah orang manusia baru yang hidupnya rambu-rambunya adalah firman Tuhan dan taat pada itu. Dan mereka-mereka ini harus bisa, siapa yang membuat mereka mengambil keputusan untuk keluar? Yesus.
Mengapa Yesus? Karena Yesuslah yang dipercayai juru selamat yang mengajarkan dan mati untuk kita, sehingga kita harus meneladani dan taat kepada perkataan, mencontoh perbuatannya. Sehingga lambangnya adalah salib, kematian. Dan semuanya orang-orang yang percaya pada waktu itu, dan saya harap juga sekarang, sehingga dikatakan semua kita pasti bangkit. Cuma tidak bisa yang mendapatkan kebangkitan kalau dia tidak masuk ke dalam kematian. Jadi kita harus menderita dulu untuk tiba masuk ke dalam kebangkitan. Apakah Anda tidak tahu, kita tidak tahu, untuk mengasihi secara tulus kita latihan, dan itu adalah penderitaan. Sehingga kita katakan, aku sudah mengampunimu, aku sudah memberi segini, kenapalah engkau tidak bisa melihat perbuatanku? Mengapalah engkau tidak menghargai semua yang sudah kulakukan? Nande, kulakukan ini semuanya kita apakan? Yang harusnya tidak perlu kita belaskan, kita tahan, karena ini adalah penderitaan kita, proses untuk kita sampai kepada ketulusan. Kesucian hanya berteman dengan kekudusan. Tidak ada di dalam orang yang suci tidak tulus. Sehingga kalau kita bilang suci, harus tulus. Persis seperti dia dengan tulus meninggalkan kemegahan, masuk ke dalam dunia dengan tulus memilih menjadi seorang hamba, dengan tulus mengambil keputusan taat kepada Bapa. Nggak ada yang mempengaruhi, dengan tulus mengambil keputusan taat kepada Bapa, walaupun itu sangat dihina, sangat-sangat terhina menurut dunia, dan dengan tulus menyerahkan hidupnya karena kasih. Sehingga kasih tulus dan suci, maka Yesus dikatakan anak Allah, bahkan Allah sendiri. Karena aku kudus, maka engkau kuduslah. Karena aku kasih, maka engkau juga mengasihi. Ini yang dikatakan oleh Petrus. Kami hanya mau memperluas isi menurut kita, saudara kita. Jemaat mula-mula karena penderitaan mereka, karena mereka sudah menjadi satu komunitas. Mungkin kita kaget kalau kami mengatakan Yesus tidak pernah berencana untuk membuat gereja. Yesus sebenarnya dalam kehidupannya adalah visi misinya supaya kita bisa mewujudkan tingkah laku kita agar apa? Bisa muncul bahwa kita adalah imago Dei. Sehingga lihat Nova Markus 5. Ini saya tutup dengan Markus 5. Markus 5 ayat 35. Markus 5 ya. Oke, ini tunggu dulu. Iya, yang dikatakannya adalah dia saudaraku, itu ya. Oh, bukan itu. Markus 5 membangkitkan ini. Terus dikatakannya, aku tulis di sini Markus. Yang dikatakannya bahwa saudaraku, ketika masih ingat cerita ketika Maria datang membawa saudara-saudaranya, terus dikata inilah saudaramu, lalu Yesus mengatakan kepada dia, tidak, saudara-saudaraku adalah setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku. Ini dikatakan Yesus.
Tidak dikatakannya adalah saudara-saudaraku adalah yang mengikuti perkataanku. Tidak. Yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi disinilah yang dikasih contoh oleh Yesus pada waktu itu adalah, oke, saya mau lihat tadi apa ini. Oh, tidak juga dari ini. Masih ingat perempuan Samaria? Perempuan Samaria yang menolong orang Israel ketika dia dirampok dan dipukul dan dinaikkan ke dalam onta. Tapi perempuan Samaria menolong orang ini. Apa yang mau kami angkat di dalam 1 Petrus tadi? 1 Petrus tadi ini akan membuat kita mengarah kepada bersifat eksklusif. Aku adalah pendeta yang sifat kita yang eksklusif, semua keeksklusifan belum mewujudkan kealahan. Ketika kita sudah bisa mengasihi secara inklusif, siapa saja persis seperti yang diajarkan oleh Yesus, kita tiba kepada sifat yang kealahan. Sehingga belajarlah kita untuk open minded. Belajarlah kita untuk bisa mengenal orang lain, berkenalan, bersapa, berteman, berkomunikasi dengan orang lain tanpa disekat oleh embel-embel, tapi melihat orang lain di luar diri kita sebagai manusia saja, tidak dengan predikat-predikatnya. Predikat-predikat ini apakah agama, suku, jabatan, apalagi harta, membuat kita tidak mengenal, tidak bisa tiba kepada ketulusan. Karena topik kita tadi tulus. Dari siapa kita belajar ketulusan? Yesus. Karena Yesus mengerti bahwa Allah Bapanya tidak beragama. Karena dia mengerti bahwa Allah Bapanya tidak bersuku dan tidak berbangsa. Di dalam Allah Bapanya semua suku, semua bangsa, semua orang, baik kaya atau miskin, baik yang kita bilang boleh masuk ke sekolah umum ataupun yang tidak diterima di sekolah umum, mendapat tempatnya. Ini visi misi kita, mewujudkan kerajaan Allah di atas bumi ini. Apakah dengan pengadaan Yapos dan Alfa Omega? Ini adalah tujuan gereja untuk ini, kita kaji lagi. Apakah lebih cepat perwujudannya dan lebih bisa kita wujudkan kealahan di dalam interaksi konteks kekeluargaan. Jadi tidak simpel di dalam mengcopy program-program. Tugas gereja adalah mewujudkan kerajaan Allah di atas dunia ini, di mana setiap orang harus mendapat tempat. Sehingga itu yang kami katakan sebenarnya Pancasila adalah Kristiani sekali, Yesus sekali, karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan United Nations PBB harus mengatakan keadilan sosial bagi setiap manusia di dunia ini belum bisa tercapai. Sehingga biarlah kita mulai dari Indonesia, dan Indonesia hanya bisa kita mulai dari diri dan keluarga kita. Ingatlah apa yang kami katakan. Selama kita bersifat
dan kita masih berbuat eksklusif, melihat orang melalui predikat kacamata, semua predikatnya, selama kita belum mampu melihat manusia sebagai manusia, kita belum mampu melihat Allah sebagai Allah. Di dalam cinta, cinta harus mampu melihat manusia sebagai manusia tanpa dipengaruhi oleh embel-embel predikat. Sehingga Yesus mengatakan, 10 hukum ini kubagi 2. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia. Kealahan Allah hanya bisa diwujudkan, diteladankan, diajarkan oleh Yesus. Dan itulah dia pakai perumpamaan perempuan Samaria. Jadi kalau kita sendiri tidak mampu mengasihi darah daging kita dengan kasih yang tulus, kita belum mengenal Allah sebenarnya. Dan ini adalah salib kita. Ini adalah penderitaan kita. Kita harus belajar mengasihi. Dimulai dari keluarga kita. Tak usah yang besar-besar. Mulailah mengasihi anak kita secara equal. Dan kita tahu siapa yang didampingi. Equal dalam arti adalah sesuai dengan porsi mereka. Sehingga jangan sampai timbul pernyataan dari anak yang sulung. Mengapa aku tidak dipestakan? Mengapa dia yang dipestakan? Dari kecil kita harus tata rumah tangga kita. Namanya ekonomi. Pelajaran ekonomi harus kita ajarkan adalah konsep keadilan Allah. Sehingga jangan buat ranking-ranking dengan anak kita. Jangan buat ranking-ranking di kelas Nova. Karena Allah sendiri menciptakan setiap orang berbeda. Mereka bisa menghujat Allah bahwa Allah tidak adil. Perbedaan diciptakan Allah. Perbedaan adalah realita. Bukan untuk mengkotak-kotakkan kita. Bukan untuk membuat ada yang lebih hebat, ada yang kurang hebat, ada yang setengah hebat. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Tidak begitu. Sehingga sistem ranking buanglah. Tapi yang diinginkan Allah supaya si sampatan, si keleng-kelengan dengan tulus ikhlas. Inilah subsidi silang. Jadi menjadi orang tua yang mampu di mana dia melakukan subsidi silang, di mana dia harus memestakan, di mana dia harus memberikan waktu yang lebih kepada anak yang kena tumor otak. Itu kepintaran dan kebijaksanaan sirahna ibas di batanari. Dan harus diungkapkan dan diteladankan kepada anak. Sehingga dari kecil anak sudah tahu bahwa hidup memang harus berbagi. Hidup memang harus bersubsidi silang. Bahwa hidup tidak boleh makan sendiri. Itu dari keluarga diajarkan. Jadi kalau orang tua sudah menata ekonomi rumahnya, ekonomi bukan uang, penataan ekonomos keluarga. Jadi kalau kita meniru konsep Bapak,
yang diteladankan oleh Kristus, terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena gap di antara kaya dan miskin pasti tidak akan jauh. Sehingga sedih saya apa yang terjadi beberapa minggu sebelum dia meninggal. Thomas Merton, seorang mistikus yang selalu mencari Allah dalam hidupnya, orang pintar, rupanya kami sealma mater, dia ada mendapat di Columbia University, aku baru baca. Apa yang dia lakukan? Memberikan ceramah tentang Marxisme. What is Marxisme? Itulah cikal bakal yang kita katakan komunis dan sosialis. Jemaat mula-mula selalu berbagi, diajarkan bersubsidi silang membantu jemaat di Yerusalem. Kalau kita mau menempatkan itu, tidak ada seorang pun anak kita disingkirkan. Apapun yang terjadi pada anggota keluarga kita, semua melakukan perannya, bukan karena keharusan, tapi karena kasih. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikannya anaknya yang tunggal. Karena demikian kasih Yesus pada Bapa, maka diberikannya dirinya. Kasih kita katakan harus bisa tulus. Ketika kita tiba pada ketulusan, kita tidak lagi merasa pengorbanan. Kita masih merasa diri kita berkorban ketika kita masih belum tiba pada ketulusan. Kata korban hanya muncul ketika kita mengkalkulasi untung rugi positif dan negatif. Dalam cinta, tai gigi terasa coklat. Sesuatu yang mustahil terjadi. Adik bagai, ini bukan hanya didengar, terkhusus kemenangan tani. Terkhusus kita orang-orang karo, kita belum mampu mencintai karena kita belum mengenal Allah. Dengan mendengar ini tidak otomatis kita bisa mencintai. Kita harus melakukan tindakan action. Taat adalah action, dan ini harus kita lakukan dan berproses. Proses ini membuat kita luluh lantak dengan air mata. Anakku, sudah kuberikan berlian padamu, tapi masih juga engkau nyabu. Kupikir tadi ini, tapi terus sudah kudampingi kamu. Silahkan Anda menangis, jangan stop, terus dampingi. Berikan sampai titik terakhir. Jangan bicara soal uang di dalam hubungan keluarga. Jangan nilai uang. Jangan pernah membeli manusia dengan uang. Jangan lebih pentingkan uang daripada kemanusiaan. Sudah habis uangku, bagaimana jual yang lain? Bahkan sampai diri kita, nyawa kita serahkan for the sake of love. Ini cinta yang tulus. Sehingga minggu diakonia kita, kalau ini sudah kita lakukan yang terakhir, ini adalah janda-janda, karena di BP Rungkun ada 2 janda, mamaku pun, ibuku, nandeku janda, dan aku anak yatim. Anak yatim janda, adik kita tidak akan pernah
menjadi sendiri. Kalau kita sudah tahu itu. Seorang ibu yang memiliki anaknya janda, dia akan menjadi bijaksana. Tidak perlu lagi dikatakannya bahwa aku memberi padamu lebih, tidak perlu. Karena Allah pun mempestakan anak yang hilang. Karena memang anak yang hilang yang perlu dipestakan. Kebijaksanaan sirahna ibas di batanari. Tidak ada anak yatim. Anak yatim hanya ada kalau kita tinggal dalam komunitas yang individualis. Karena kita adalah orang timur yang tinggal dalam komunitas kelompok perangin-angin mergana. Sehingga ini menjadi lead Bapak Tuana. Lead ini semuanya dengan perkade-kadeen kita. Itulah yang harus difungsikan. Sehingga tidak ada lagi anak yang harus, karena anak harus bisa melihat sesuatu, merasakan sesuatu yang bisa secara fisik, sentuhan kebapaan, sentuhan kenandean. Jadi kita yang di dalam keluarga kita memiliki adik kakak yang janda, yang memiliki ponakan-ponakan yang yatim. Peran kita sebagai abang, peran kita sebagai bapak tua, mama tua, whatever it is, harus kita lakukan. Sehingga anak-anak ini tidak merasa kesepian. Terpenuhi aspek psikologis. Melalui tindakan kita dia bisa melihat kasih Allah. Dan tidak ada satupun yang tidak bisa kita sekolahkan. Di dalam kasih tidak ada mengatakan tanah kita tinggal 500 meter, dayaken. Jangan lebih kita pikirkan tanah kita daripada kemanusiaan. Apalagi itu adalah ponakan kita, darah kita. Alangkah sangat memalukan kalau tetangga lebih mampu, pekerja yapos lebih mampu, pekerja panti asuhan, pekerja alfa omega lebih mampu dan lebih mengasihi darah kita, ponakan kita, cucu kita, nenek kita yang kita tempatkan di sana daripada kita yang darahnya ada di sini. Tidak selayaknya kita yang melakukan ini berani memproklamasikan kepada orang di luar bahwa aku mengasihimu Yesus, pembuat kita kerenahan. Ayub mengatakan, pemazmur mengatakan, Yesus mengatakan, Engkau memberikan aku makan ketika aku lapar. Engkau memberikan aku pakaian ketika aku kedinginan. Dan Engkau memberikan aku minum ketika aku haus. That's diakoni. Tidak ada di dalam bentuk uang saja. Segala sesuatu yang kita lakukan merefleksikan cinta Allah. Mari masuklah. Karena kita sebentar lagi masuk ke pekan terakhir kita. Dan ini sudah berber Oktober, November. Kita akan masuk ke puncak kasih awal. Karena puncaknya adalah salib. Ke awal perwujudan yaitu Natal. Kekristenan tanpa kasih sama dengan Indonesia tanpa Pancasila. Arto kita. Tuhan kami yang kami kasihi,
pegang tangan kami yang jatuh bangun di dalam belajar untuk tulus. Yang ini sejalan menibakan kami ke dalam kekudusan. Inilah salib kami. Kalau kami pertama sekali latihan kami adalah di keluarga kecil kami, kemudian di keluarga besar kami. Dengan sesama abang kami, ponakan-ponakan kami. Harus terwujud kasih Allah. Sehingga kami bisa mengasihi sesama kami, pengikut Kristus. Sehingga kami bisa mengasihi sesama orang Indonesia. Sehingga kami bisa mengasihi semua manusia di dunia. Itu menunjukkan kami mengasihi Engkau. Tuntunlah kami, angkatlah kami. Supaya kami berani dan stop menjadi munafik, membohongi manusia lainnya dengan semua jabatan-jabatan dan perangkat-perangkat kami. Dan kami berani menyatakan kami mengasihi melayani Engkau, tapi kami lebih mementingkan harta dunia, lebih menghargai uang daripada kemanusiaan. Bentuklah kami seperti Yesus ya Allah. Karena kami adalah anggota gereja yang dikatakan surat Petrus, harusnya kami menjadi manusia-manusia yang sudah lahir baru, yang mau menderita, memikul salib, supaya kami semuanya mendapat hak kebangkitan seperti Engkau. Tuhan, dampingilah kami di dalam taat seperti Yesus. Kami percaya Tuhan mendengarkan permohonan kami, karena kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.